Jangan khawatirin apapun, sayang. Kenapa kamu mirip sekali dengan Nania? Runa melotot tajam saat Moza berjalan ke arahnya. Moza mengibaskan rambut bergelombangnya. Perkenalkan aku Moza. Lalu wanita itu berbisik. Aku akan merebut apa yang awalnya adalah milikku. Enggak. Runa menggelengkan kepala. Elvano adalah milikku. Aku akan merebutnya darimu. Tidaaak. Sayang, sayang, bangun. Elvano mengguncang kedua bahu Runa yang terus mengigau dengan suara kencang. Runa langsung terduduk. Dia menoleh pada Elvano lalu memeluknya masih dengan keringat yang bercucuran. Kamu kenapa seperti ketakutan sekali? Kamu selingkuh. Runa mendongak dalam pelukan itu. Elvano mengernyitkan dahi. Kenapa jadi nuduh aku seperti ini? Aku mimpi kamu selingkuh. Kamu tahu aku mimpi Nania masih hidup terus dia jadi bab produk aku dan namanya jadi Moza. Hahaha. Tawa renyah Elvano sudah mulai aktif kembali sejak dia hidup bersama dengan Runa. Kamu kebanyakan nonton drama perselingkuhan ya. Runa juga tak tahu setelah dia tahu soal masa lalu Elvano, ia seringkali overthinking. Bahkan mimpi aneh itu tampak nyata. Ayo tidur lagi. Elvano kembali baring. Aku udah gak ngantuk lagi. Ini udah tengah malam sayang, waktunya kita tidur. Aku gak tahu kenapa hati aku gak tenang. Kamu mungkin butuh lebih banyak pelukan. Elvano membawa Runa dalam pelukannya. Beneran? Aku gak bisa tidur lagi. Elvano menghela nafas panjang. Kamu mau apa? Olahraga di sini. Tepuk Elvano di ranjang. Ih, apaan sih? Runa berjalan menjauhi kasur. Mau kemana? Aku mau masak terus makan. Biasanya aku kalau lagi banyak pikiran pasti masak. Jadi, nggak terlalu stres lagi. Elvano mengikuti sang istri dari belakang. Kamu mau kemana? Runa menoleh ke belakang. Bantuin kamu masak. Runa tersenyum. Elvano sudah mendeklarasikan diri bahwa dia ketergantungan pada Runa. Setibanya mereka di dapur, Runa sudah lama tidak memasak mie instan. Kamu tahu dulu aku kalau gak punya uang pasti mie instan ini penyelamat hidupku. Elvano tak tahu jika ada mie instan di dalam lemari di dekat kulkas itu. Sayang, kenapa bisa ada mie instan? Aku sudah bilang jangan makan yang seperti ini lagi, tapi kamu. SSSTTT, potong Runa. Aku cuma sesekali saja kok. Makan mie sesekali nggak bikin kita mati kok. Elvano melengkungkan senyum. Dia tidak biasa membantah apa yang akan dilakukan oleh Runa. Runa sedang memotong sayur-sayuran untuk tambahan mie instan itu, tapi tiba-tiba perutnya sesak oleh tangan yang melingkar. Bahu Runa juga terasa berat karena dagu Elvano mendarat di sana. Sayang, aku gak bisa masak kalau kamu peluk terus. Runa menoleh ke belakang. Kap. Elvano menempelkan bibirnya. Dia tak tahu kenapa jadi begitu candu dengan sang istri. Aku sedang membantumu masak. Bantu apanya gini? Runa jadi susah bernafas. Ada banyak bahan makanan kenapa kamu harus pilih mie instan? Aku juga bisa masak steak untuk kamu, sayang. Elvano masih melingkarkan tangan ke perut Runa dari belakang. Kan tadi aku sudah bilang, kadang kita perlu mengingat masa susah dulu supaya bisa terus bersyukur di masa sekarang. Dulu aku ingat banget aku sering makan cuma pakai 1 bungkus mie instan sama nasi dan makan pun cuma 2 kali sehari. Elvano mengecup-ucup kepala Runa. Kamu tidak akan pernah kekurangan apapun lagi dan jangan khawatirkan apapun. Aku mohon kamu percaya denganku. Runa mengangguk. Elvano tak mengizinkan Runa untuk masak selanjutnya.
Pria itu yang menyiapkan makanan itu di meja makan. Biar aku yang suapin. Elvano mengambil alih sendok di mangkuk mie kuah itu. Aku kan bukan anak kecil yang perlu disuapin, sayang. Memang gak boleh suami romantis ke istrinya dengan cara seperti ini. Romantis. Runa rasa Elvano juga banyak menonton film romantis yang receh, tapi dia tak mau meledek pria itu karena sang suami suka merajuk. Runa membuka mulut siap untuk disuapi mie instan itu. Pikiran yang tadinya carut-marut jadi lebih menenangkan saat menatap wajah tampan sang suami. Keesokan harinya Runa berangkat kuliah sudah dengan perasaan yang nyaman. Tidak ada lagi yang julid dan memfitnahnya. Ran, gue mau cerita sama lo. Dena menarik tangan Runa untuk duduk di pojok kelas sebelum dosen datang untuk mata kuliah di pagi itu. Mau cerita apa sih? Runa mengernyitkan dahi. Lo tadi chat gue bilang kalau lo mimpi masa lalu suami lo masih hidup kan? Iya, aku sempat kepikiran, tapi suami aku bisa banget bikin hati aku tenang. Tapi lo harus tahu ada yang lebih bahaya dari masa lalu suami lo yang udah mati. Apa? Lo tahu? Aufar udah cerai sama kakak gue yang ada di RSJ. Hah? Serius? Mereka udah resmi cerai. Dan lo tahu apa? Gue dengar sendiri Aufar bilang ke Kak Manda, dia bakal ngerebut apa yang seharusnya dia miliki yaitu Elo. Runa jadi merinding mendengar apa yang dikatakan oleh Dena. Kamu tahu aku juga mimpi hal yang sama. Aku mimpi Aufar juga bilang gitu, dia mau misahin aku sama El. Tuh kan, kadang tuh firasat cewek emang gak pernah meleset. Ih, kamu jangan nakutin aku dong. Runa menggigit bibir bawahnya. Tiba-tiba ada pesan yang masuk di HP Runa. +62X, Runa, aku sudah pisah dengan istriku. Aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Aku akan berusaha buat kamu kembali padaku. Tuh kan gue juga bilang apa. Dia cowok toksik banget gak sih? Dena hendak mengambil HP itu. Jangan. Bentar dulu. Runa lekas mengamankan HP itu. Dena tersenyum. Kenapa? Ada video lo sama dia lagi gituan ya? Atau banyak foto yang gituan ya? Godanya. Ih, enggak. Kamu pikirannya ngalahin orang yang udah nikah. Tapi lo kudu hati-hati. Dia aja udah berusaha buat cari nomor HP lo lagi. Jangan sampai lo goyah cuma karena dia orang pertama yang ada di dalam hidup lo. Hubungan aku sama Aufar sudah selesai, deh. Aku gak ada perasaan apapun lagi sama dia. Dena hanya tersenyum. Dia hanya berharap Runa tidak menderita seperti kakaknya saat menikah dengan orang yang salah. Rencana Elvano untuk menggelar pesta pernikahan yang meriah itu mulai dipersiapkan. Runa sudah berada di butik untuk fitting baju pengantin. Makasih loh ya mau nganterin aku buat fitting baju. Bentar lagi suami aku datang kok. Ih, santai aja lagi. Gue juga gak sabar ngeliat lo pakai baju pengantin gitu. Nanti gue bantuin deh supaya suami lo makin terpesona. Runa dibawa ke ruang pemilihan gaun pengantin yang seperti impiannya dulu. Layaknya princess. Para pelayanan di sana merekomendasikan gaun yang ada di etalase sekeliling ruangan. Aku coba yang gaun ini dulu kali ya. Runa masuk ke dalam tirai ganti baju itu. Runa agak kesusahan untuk menarik resleting di belakang gaun itu sebelum bercermin. Bisa tolongin gue gak buat tarik resleting di belakang gaun? Resleting itu pun ditutup dengan rapat oleh seseorang dari belakang. Makasih. Runa membesarkan matanya. Kak, kamu. Ia mundur satu langkah ke belakang karena ternyata yang membantunya menarik resleting itu adalah Aufar. Aufar.
Runa membulatkan netra coklatnya. Sayang, aku kembali. Kamu sudah gila. Runa mendorong Alvar dari tirai ganti baju itu. Saat tirai itu terbuka, Elvano tiba di ruangan dengan wajah murkanya. Tangan Elvano terkepal dan deru nafasnya menggebu-gebu ingin segera memburu Alvar. Detik itu juga Alvar dengan berani memeluk Runa. Kamu adalah milikku. Kita yang seharusnya menikah. Lepaskan aku. Runa sulit melepaskan diri dari pelukan yang terkunci oleh tangan kekar Alvar. Mata Elvano memerah. Untuk yang kedua kalinya dia menyaksikan wanita yang dicintai bermain api. Jadi selama ini kau membohongiku. Kamu masih bertemu dengannya. Dan sekarang kamu menyuruh dia untuk datang ke butik ini. Elvano menyeka air mata yang ia haramkan untuk jatuh ke pipi. Runa menggigit tangan Alvar. Ark. Alvar melepaskan pelukan yang dilakukan secara paksa tadi. Sayang, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Runa hendak mengejar Elvano yang menyimpulkan kejadian tadi dengan pikiran sempitnya. Kondisi hati Elvano memang sedang kacau balau. Namun, dia masih bisa mengontrol diri agar tidak mengamuk di tempat itu. Sayang, tunggu. Runa hendak mengejar Elvano yang pergi meninggalkan ruangan itu. Tangan Runa dicekal oleh Alvar. Tetaplah bersamaku. Kamu milikku Runa. Aku tidak akan mengalah lagi. Kamu kenapa sih Var? Lepas. Aku sudah punya suami dan aku tidak punya perasaan lagi sama kamu. Hubungan kita sudah berakhir. Runa meneteskan air mata saat Alvar tak mau melepaskannya. Kita sudah benar-benar berakhir, Var. Berakhir. Kenapa kamu begitu mudah melupakan aku? Kita dari kecil sudah saling kenal dan pacaran untuk waktu yang lama, tapi kenapa kamu memilih dia? Aku sudah berpisah dengan Manda, itu demi kamu. Pelak. Runa berkali-kali menamparkan Alvar. Aku baru sadar sekarang, ternyata ini sifat asli kamu. Kamu sama saja dengan mamamu yang selalu menyakiti perasaanku. Itu karena aku mencintai kamu Runa. Semakin aku berusaha melupakan kamu, semakin aku sadar aku tidak bisa melakukan kamu. Aku akan membuat kamu kembali padaku. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Runa mendongak dan tergelak. Kenapa kamu sangat keras kepala sekali? Aku sudah menikah dan harus dengan cara apa lagi supaya kamu bisa percaya kalau aku tidak mencintaimu lak. Runa membalik badan untuk mengejar Elvano, tapi sekali lagi Alvar menarik tangannya. Alvar, lepaskan aku. Kalau kamu benar mencintai aku, relakan aku bahagia dengan orang lain. Apa kamu mencintai dia karena dia banyak uang? Lebih kaya dariku? Sempit sekali pikiran kamu. Aku bisa memberikan semua harta dan diriku untuk kamu Runa, potong Alvar dengan cepat. Aku akan mewujudkan impian kita sejak awal kita bersama. Kamu harus ingat tentang janji itu. Runa membuang nafasnya dengan kasar. Var, tolong biarkan aku bahagia bersama dengan orang lain. Aku mohon kamu jangan jadi orang jahat. Kamu yang udah jahat ke aku, kenapa kamu harus menikah di saat yang aku ketahui hanyalah kebohongan? Runa menginjak kaki Alvar. Dia mendorong tubuh Alvar dan berlari keluar ruangan, tapi pelayan di sana mencegat karena gaun di butik itu masih dipakai oleh Runa. Alvar tersenyum. Ini baru awal sayang, aku akan membuatmu benar-benar kembali ke pelukanku. Ia menghela nafas. Dan kau Elvano, kau tidak pantas bersama Runa. Aku akan membalas perbuatanmu yang membuat ibuku masuk rumah sakit jiwa. Kau tunggulah kehancuranmu, CEO keparat. Runa kini berada di rumah, tapi dia tidak menemukan Elvano. Kamu di mana sekarang, sayang?
Runa duduk di sofa sambil memegang kepalanya. Rencana resepsi pernikahan itu kini diambang pembatalan. Dena. Runa bahkan melupakan temannya yang tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba digantikan oleh Alvar. Runa segera menelpon Dena. Halo, De. Dena tampak membuang nafas berat di seberang telepon sana. Kamu kemana tadi? Kamu tahu gak tadi ada kejadian yang bikin aku takut sekarang. Suami aku pasti marah besar dan aku gak tahu dia ada di mana. Ran, maaf tadi ada pelayanan yang ngasih aku minuman, tapi tiba-tiba aja kepala aku pusing. Aku aja bingung tiba-tiba ada di rumah lama Kak Manda sama Alvar. Kamu gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa sih. Kamu gimana? Apa yang terjadi? Runa menceritakan kronologi kejadian itu. Hatinya masih ketar-ketir karena dia lebih takut Elvano akan murka dan kembali dingin, kejam, hingga tak berperasaan seperti dulu. Aku harus ke kantornya sekarang. Runa rasa Elvano mungkin saja kembali ke pekerjaannya. Runa punya firasat yang tak baik dengan apa yang dilakukan oleh Alvar. Jika Alvar bisa tiba-tiba datang dan mengacaukan rencana mereka, tentu pria itu akan lebih bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Elvano ternyata pulang ke rumah. Wajah kembali datar dan tak ingin menatap Runa. Sayang, kamu percayakan sama aku. Runa memeluk Elvano. Elvano melonggarkan dasinya. Kenapa dia bisa tahu kalau kamu ada di butik kalau kamu tidak memancingnya ke sana? Sumpah, aku benar-benar tidak tahu. Dia datang ke ruang ganti dan... Kamu tahu aku pernah punya trauma di masa lalu. Sulit bagiku untuk percaya dengan orang lagi, tapi kamu semakin membuatku ragu. Runa mengeluarkan cairan pilu ketika ia tahu jika Elvano tidak percaya dengannya. Aku harus apa biar kamu percaya? Ini adalah peringatan yang terakhir. Aku tidak mau kamu ketemu, bersama, atau berinteraksi lagi dengan mantanmu dan kamu akan bersama bodyguardmu lagi. Aku tidak mau tahu kamu harus menuruti perintahku. Wajah Elvano yang tampak gusar itu sangat disayangkan Runa. Kamu benar-benar tidak percaya denganku. Kita batalkan saja rencana resepsi pernikahan itu. Aku juga sedang banyak masalah di kantor. Elvano pergi dari kamar itu dengan membanting pintu. Sayang, mau kemana? Runa rasa perlu bantuan Dena untuk menjelaskan apa yang terjadi di butik itu. Runa juga akan mengumpulkan bukti kalau dirinya tidak bersalah. Iya, aku harus ke butik itu lagi. Aku harus tunjukkan bukti CCTV itu. Seminggu sudah Elvano bersikap dingin pada Runa. Namun, dia masih ingin tahu apa yang dilakukan oleh Runa. Tuan, selama seminggu ini Nona tidak bertemu lagi dengan mantannya, jelas anak buahnya yang diam-diam membuntuti Runa selain dua bodyguard itu. Kamu sudah boleh pergi sekarang. Elvano menutup laptop di meja kerjanya. Elvano menatap intercom itu. Karina cepat ke ruanganku sekarang. Tita Elvano. Karina Panya datang dan sudah bisa membaca raut wajah Elvano yang tampak kurang bahagia itu. Siapkan makan malam yang romantis untukku malam ini. Karina ternyata salah prediksi. Ini untuk... Ia memicingkan mata. Untukku dan Runa. Elvano rasa fase mendiamkan istrinya sudah berlarut lama. Dia coba untuk berdamai dengan keadaan. Elvano tidak akan lembur lagi. Dia ingin pulang dan segera ke rumah untuk bermesraan dengan sang istri. Tiba-tiba ada sebuah pesan masuk. Elvano melotot tajam. Siapkan mobil sekarang. Baik. Beberapa staf yang lembur kerja sampai jam 8 malam itu memang agak heran bos mereka kali ini keluar lebih cepat dari biasanya. Karina juga bertanya-tanya apa yang ingin Elvano lakukan.
Bagaimana dengan makan malam tadi? Batalkan saja. Elvano ingin mengemudi mobil seorang diri. Matanya mulai berkaca-kaca saat tiba di rumah. Perlahan Elvano berjalan menuju kamar. Krek! Kamu sekali lagi berhasil menghancurkanku. Elvano memegang dadanya yang sesak saat menyaksikan Runa tidur seranjang dengan mantannya, Aufar. Bahkan Runa datang ke rumah sang mantan. Runa. Pekik Elvano dengan melempar pakaian yang terdampar di lantai bawah kasur. Runa masih tak bangun juga. Elvano menarik tangan dan mencekik lehernya. Bangun. Runa terbatuk dan dia merasa kepalanya pusing. Saat dia menoleh ke samping ada Aufar. Aku ada di mana? Kamu berani-beraninya berkhianat, sayang. Netra Elvano melotot tajam. Runa mengintip di balik selimut. Dia hanya mengenakan tank top. Gak, aku gak mungkin. Sayang, percaya dengan aku. Plak. Tamparan keras itu Runa dapatkan dari Elvano. Kamu selama ini sudah bermain api denganku. Jadi kamu masih menyimpan perasaan dengan cinta pertamamu. Sumpah, sayang aku gak. Elvano berdiri dan mendongak sebentar. Dia melirik wajah penuh kemenangan dari Aufar. Hanya saja Elvano langsung pergi dari ruangan itu karena dia tidak ingin emosinya menjadi petaka yang menghancurkannya diri sendiri. Dia bisa saja mencekik Runa dan Aufar sampai mati, tapi itu sama saja ia kalah. Sayang, tunggu aku. Runa hendak mengejar. Lagi dan lagi Aufar menarik tangan Runa. Kamu lihat. Suamimu tidak percaya dengan penjelasanmu. Tidak ada gunanya lagi kamu bersama dengan dia. Derai air mata itu Runa tepis. Kenapa kamu jahat sama aku? Kamu hapus CCTV yang ada di butik. Seminggu aku didiemin sama suami aku dan sekarang apa yang kamu lakukan? Runa coba mengingat kejadian yang terjadi sebelum dia berakhir di ranjang Aufar.